Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya sehat ya. Kita lanjutkan belajar kita tentang 25 tutorial video series query. Kali ini pembahasan yang ke-22 yaitu nested query. Atau boleh dibilang query di dalam query, ada juga yang bilang sub query gitu-gitu ya. Oke, kita langsung ke spreadsheet-nya ya. Nah, ini saya punya spreadsheet, saya mengambil data dari data 2 teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru ketemu ini, silakan melihat serial sebelumnya biar nanti nyambung. Kemudian daftar isinya juga ada di sini. Mulai dari seri yang pertama, ini ada linknya, teman-teman tinggal klik saja. Sampai seri yang ke-21 ya. Sekarang kita seri yang ke-22. Oke, datanya ada di sini. Kemudian masing-masing latihan ini saya simpan di sini ya. Ini ada nomornya, teman-teman nanti tinggal diklik aja biar muncul sheet-nya ya. Oke, kita langsung ke sini ya. Ini menggunakan data 2, terus sheet-nya saya membuat sheet baru nomor 22 yaitu nested query. Perintahnya begini teman-teman, ada di sini perintahnya ya. Ini query, kemudian data 2, kemudian ini selection-nya. Dari perintah query ini menghasilkan sebuah data ini, gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah sebenarnya intinya itu di data ini. Data ini bisa dihasilkan oleh memang tabel, ya, seperti ini. Atau juga mungkin hasil dari lookup, atau hasil dari import range, atau hasil dari array, dan sebagainya. Yang penting itu data. Artinya apa? Berarti kalau perintah query ini menghasilkan data seperti ini, maka data hasil query ini bisa di-query lagi kan, gitu. Ya. Oke, sebagai contoh misalnya saya akan membuat query di sini ya. Query, kemudian saya select ini misalnya dari sini sampai ke sana. Saya hilangkan barisnya, kemudian saya select misalkan select sum H. Maksudnya kolom H teman-teman gitu ya. Sekali lagi bagi yang masih belum paham ini nanti lihat tutorial sebelumnya ya. Saya kurung tutup. Nah, ini adalah sum daripada total sales itu nilainya sekian. Kalau ini misalnya saya rubah pilihannya, dia juga otomatis akan berubah karena data yang dihasilkan dari query ini berubah-ubah sehingga query yang di sini juga akan berubah karena query di sini tergantung dari data yang dihasilkan oleh query utama, gitu ya. Nah, seperti ini sebenarnya juga bisa dengan mengambil range yang dihasilkan oleh query, tetapi akan lebih fleksibel biar query ini menyatu dengan query induknya. Kita bisa menggunakan perintah A4 sampai H ini kita ngambil dari rumus ini, gitu teman-teman. Ya. Oke, sebagai contoh, saya mau menampilkan nama-nama daripada salesman di sini berdasarkan hasil query utama. Tetapi saya akan melihat hasilnya itu mendatar ke kanan gitu, seperti pivot gitu ya, sehingga kita bisa memilih area penjualan, kemudian apa saja, kemudian ada di atasnya sini ringkasan daripada masing-masing sales ini penjualannya masing-masing berapa. Misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini saya akan rubah ya, ini datanya saya akan mengambil ini. Ya, teman-teman perhatikan saya akan sorot dari sini sampai ke sana ya. Kemudian saya Ctrl C, saya sedang menekan Ctrl C ini. Saya escape, kemudian saya akan masukkan ke sini. Di sini akan saya taruh perintah query ya, yang berasal dari query utama ini tadi. Artinya query ini akan saya query lagi gitu ya. Oke, ini kalau saya enter pasti error karena kan semuanya merah nih. Tapi nggak apa-apa ya, saya enter dulu ya. Nah, kan seperti ini. Nah, perintahnya ada sedikit berubah teman-teman. Kalau nested query atau sub query atau query di dalam query gitu. Kalau di SQL teman-teman mungkin perintahnya jadi misalkan select apa in apa gitu ya. Jadi in-nya itu melambangkan bahwa dia berasal dari query yang sudah ada gitu.
Ini kalau query dalam query tidak ada ABCD lagi, tetapi mirip-mirip seperti di array itu harus pemilihannya kolom 1, kolom 2, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Ini saya lebarkan dikit sini ya. Atau saya ini aja, saya taruh di bawahnya. Ini saya tekan Ctrl sama Enter gini. Nah gini. Jadi ini query yang di sini, ini adalah query utama sampai di sini, koma. Nah koma ini adalah punyanya query yang paling luar di sini. Ini selectionnya ini kan SUMH. SUMH ini nggak dikenal di sini. Yang dikenal adalah kolom keberapa gitu. Teman-teman kita hitung ya. H tadi kan H di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mestinya bukan SUMH tapi SUM kolom 8. Perhatikan kolomnya harus C-nya huruf besar ya. Jangan sampai salah. Nah, seperti ini. Hasilnya sama. Coba kita tes ya. Kalau ini saya sorot ke bawah sini, hasilnya 2846720 di sini ya. 2846720. Jadi udah bener nih. Sehingga kalau ini saya rubah-rubah, dia otomatis juga akan berubah. Oke. Nah, kemudian saya mau setiap cells yang ada di sini itu dipivot ke kanan gitu. Nah, kalau begitu gimana nih? Jadi perintahnya ada di mana? Ada di query yang kedua kan? Query yang kedua berarti yang di sini. Jadi habis selection ini, kemudian saya pivot kolom berapa? Teman-teman hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau A, B, C, D, E yang ada di sini ya. Kolom E. Tetapi ini sudah sekarang berubah menjadi kolom. Pivot kolom 5. Misalkan seperti ini. Oke, kalau saya enter. Nah, ini berarti ada Sorvino, ada Thomson gitu. Penjualannya masing-masing berapa? Berarti Sorvino itu penjualannya, ini belum diurutkan teman-teman. Coba nanti kita urutkan biar gampang ya. Ini saya kasih judul dulu, misalkan sini salesnya. Gini saya Ctrl B biar huruf besar ya. Kemudian biar gampang melihatnya ini coba kita kelompokkan ya. Ini perintah dari query utama, where, like ini, kemudian saya tambah dengan order. Perhatikan teman-teman ya, nanti silahkan lihat tutorial sebelumnya. Order letaknya kenapa di sini, kok tidak di akhir gitu. Ini sudah ada aturan penulisannya. Order by, apa nih? By E ya. Kenapa di sini masih E? Karena ini adalah query yang awal, jadi query ini terikat sama D2, datanya D2. Sementara yang query yang di sini tadi, yang query yang kedua, ini mengambil data hasil query, makanya kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba saya enter ya. Nah, ini sekarang sudah urut. Jadi, Sorvino ini adalah 1, 2, 3, 4 ini, kalau saya sorot ke sini sampai ke sini, totalnya 1283610, 1283610 gitu ya. Sama ya. Kemudian yang Thomson ini kalau saya sorot 1203 sekian, 1203 sekian. Nah, biar apa namanya mudah membaca angkanya, teman-teman sudah tahu cara memformat kan? Yang kita format apa? Adalah format sum kolom 8 ya. Topik format itu ada di mana teman-teman ya? Saya ke sini sebentar ya. Nah, ini persis sebelumnya yang nomor 21. Nanti teman-teman lihat tutorial ke 21 ya. Oke, formatnya misalnya apa? Tanda petik 1 gini, biar ada komanya. Nah, seperti ini, tanda petik 1 lagi, saya enter. Nah, dengan seperti ini kita akan lebih mudah membaca 1283.610 ya. Sekali lagi kalau kita sorot ke sana sama ya. Oke. Nah, dengan demikian kalau ini saya rubah, ini misalkan sentral nih. Jadi sudah langsung ada total sales-nya by name. Ini misalkan Andrew sekian 5.000, ini Gil 1,7, Kifel, Morgan, Smith dan sebagainya gitu ya. Sehingga akan lebih mudah kita baca. Kemudian kalau misalkan West ya, West ini cuma ada 2 orang yaitu Sorvino dan Thomson. Kalau misalnya sentral ini yang paling banyak. Kemudian bagaimana kalau kita sekarang lihat totalnya ya? Nah, ini kasih total aja ya.
Totalnya biasa aja teman-teman, tinggal di sum aja ya. Misalkan sum, kemudian teman-teman sorot ke sana ya. Biar kalaupun nambah ke sana, ini biar bablas ke kanan, ini jadi J-nya yang saya hilangkan. Jadi tetap di E2 sampai 2 ke kanan gitu. Sampai 2 ke kanan sana, oke. Kalau saya kurung tutup ke sini. Nah, di sini udah ada sum-nya juga. Sehingga total penjualannya, ini saya tebelin juga ya. Total penjualannya 15 juta, terdiri dari Andrew 5 juta, ini Gil 1,7, Jardine 2,8, dan seterusnya. Kalau misalnya is, ini otomatis juga akan menotal 3 ini aja, dari 3 orang sales ini. Wes, gitu. Biar lebih eye-catching teman-teman ya, ini juga bisa kita warnain, misalnya dengan, sampai sini misalkan ya, saya warnai dengan format conditional format teman-teman ya. Tutorialnya juga udah ada, nanti teman-teman lihat tutorial tentang conditioning format. Kita klik. Nah, ini misalnya pilihannya banyak ini kan. Jadi jika tidak kosong, misalkan saya pilih tidak kosong, misalnya warnanya saya akan mewarnain biar sama dengan ini ya. Kayaknya warnanya ini. Nah, gitu. Oke, kalau saya klik done, saya tutup. Mestinya setiap di sini ada nilai dia akan berwarna. Kita tes ya. Oh, nih ya. Kemudian west cuman ada 2. Kalau misalkan sentral, nah dia akan banyak ke sana. Ini kalau mau ditebelin juga boleh. Nah, gini. Ya. Itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Ini pada dasarnya juga sangat simpel sih. Yang penting teman-teman tahu bahwa yang dirubah atau yang bisa diproses itu adalah data. Ya, datanya tadi berasal dari query utama, cuman nanti query-query yang selanjutnya itu tidak menggunakan ABCD lagi, tetapi menggunakan kolom urutan 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Gitu ya. Mudah teman-teman ya, jangan lupa subscribe dan komen, serta ikut diskusi di grup Telegram biar teman-teman lebih gampang dan mudah untuk mempelajari. Oke, terima kasih. Teman-teman, iklan kehidupan kali ini kita bicara sekilas tentang spion kehidupan. Kalau dari kata spion, tentu ini cara pandang ataupun melihat sekilas ke belakang. Nah, spion kehidupan ini kalau menurut saya ada 2 teman-teman, yaitu masa yang lalu yang kita bisa melihat sekilas sebagai pelajaran ataupun hikmah kehidupan. Kemudian yang sedang berjalan adalah sudut pandang dari orang lain. Nah, memang tidak semua masukan atau sudut pandang orang lain itu bisa kita terima, tapi paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama, kita bisa terima. Yang kedua, kita tidak bisa menerima. Yang ketiga, kita setuju untuk berbeda. Ibarat kalau kita itu mengendarai mobil, dilengkapi dengan sudut pandang yang di luar jangkauan kita, yaitu dengan adanya kaca spion kanan, kiri, dan tengah. Nah, bayangkan kalau misalkan kita itu tidak bisa menerima input, masukan sudut pandang dari spion kanan, kiri, maupun tengah, apalagi kalau spion itu kita pecahin semua, tentu kita akan kesulitan karena hanya punya satu sudut pandang, sehingga keputusan yang kita ambil sepanjang perjalanan hidup itu kadang-kadang akan banyak yang miss ataupun keliru karena memang di luar jangkauan dan pandangan kita sendiri. Ini bukan sebuah kelemahan, tetapi memang sudah demikian adanya untuk semua manusia. Tapi kalaupun itu dianggap sebuah kelemahan, maka ada satu jalan teman-teman agar kelemahan itu bisa ditutupi, yaitu dengan menerima masukan orang lain agar bisa menggenapkan sudut pandang yang tidak bisa kita jangkau. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.